Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya teman-teman semuanya yang penyuka Honda CR-V ya 150L yang terbaru, dimana Honda ini yang sangat keren ya, tetapi luar biasa tingginya ya. Kalau kita lihat ini sudah saya modif dengan supermoto, lihat di YouTube saya yang sebelumnya ya. Nah, semuanya sudah supermoto, kemudian sudah diganti dengan pelek yang ukuran 17. Maaf. Namun ketika kita masih ketinggian ya, saya ukurannya 163 tingginya, sehingga masih ketinggian, maka solusinya adalah bagaimana membuat CR-V ini menjadi lebih pendek lagi dengan cara memberikan modifikasi terhadap skok belakang ya. Skok belakang mari kita coba untuk bagaimana melowerkan ya, memendekkan skok belakang untuk CR-V 150L. Kalau depan gampang. Oke, yang pertama yang dibutuhkan adalah kunci 14 ya, 14 dengan kunci 17 ya. Seperti ini ya yang kita butuhkan untuk menggantikan. Nah, kemudian ketika saya membeli lower kitnya ya, seperti ini lower kitnya. Ini baru ya, belum dipasang, masih baru. Ternyata ini perlu modifikasi. Oke, kita coba untuk kita lihat apa asli dari apa ya namanya adalah bracket ya ini ya, untuk mengatur keseimbangan keempukan dari skok belakang. Coba ini ya, untuk baru pendek, coba teman-teman bisa melihat posisinya ini kita lepas ya. Ini ori ya, ini orinya kita lepas dengan kunci 14 ya. Kita lepas. Oke, nah kemudian kalau kita lihat ukurannya, ternyata ketika saya membeli di online di Bukalapak, kebetulan saya mendapatkan ini CR-V lower kit ya, lowering CR-V. Nah, kemudian kalau kita lihat teman-teman jangan khawatir ya, nanti ada solusinya. Kalau kita lihat ini ternyata panjangnya berbeda, ternyata yang ori itu lebih panjang daripada yang after market. Padahal ini kalau kita lihat sudah CR-V lowering, berarti harusnya pas. Nah, sehingga nanti solusinya, nanti teman-teman mempersiapkan apa ya, ini ya, mempersiapkan ring ya nanti ya. Ringnya disiapkan dua kanan, dua kiri untuk mengganjal ini ya. Ini kita siapkan untuk mengganjal agar supaya panjangnya sama. Oke. Kita coba untuk pemasangannya. Sederhana sekali karena ini sudah saya lepas ya, untuk memperpendek tutorial sudah saya lepas. Ini adalah posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk memasukkan yang lowering CR-V ini yang warnanya hitam. Ini harganya di online 100 ribuan ya, ada yang 95, ada yang 105 dan lebih. Oke, tidak ada masalah, cuma kebetulan saya dapatnya ini lebih pendek ya, yang tadi saya katakan. Don't worry about that ya, jangan khawatir. Ini ada dua lubang. Lubang yang pertama ini adalah memperpendek sedikit ya, jadi nanti skoknya turunnya hanya sekitar 3 cm. Kalau yang kedua ini nanti skoknya, shock breaker suspensi akan turun menjadi 6 cm. Jadi teman-teman tergantung mau pilih yang mana, mau pendek sekali atau sedikit pendek. Saya nanti akan mencoba yang agak sedikit pendek karena saya tadi sebenarnya sudah nyandak ya, tinggi badan saya hanya kurang sedikit, dan ini yang pakai anak perempuan saya juga kurang tinggi, sehingga kita ganti ini. Oke, sekarang kita masukkan ya. Ini kita masukkan, hati-hati kita siapkan ringnya ya. Nah, ini kita masukkan. Ini agak rumit ya, tetapi bisa ya. Nah, ini harus kita siapkan dulu ringnya. Kita siapkan ringnya gini, seperti ini, atau kita tempelkan ya, karena kalau tidak ada ring ini nanti koplak alias kendor. Sehingga ini kita masukkan seperti ini ya, harus sabar. Nah, ini udah masuk. Nah, ini harus pakai dray ya karena agak sulit ya. Nah, ini yang sebelah sana juga kasih ring ya, ini dikasih ring. Ini agak sulit tapi bisa ya. Coba, ini harus sabar. Ini kasih ring harus sabar. Kiri kanan 2 ya.
karena kalau 3 nanti terlalu banyak ringnya. Nek kita isuwe di pos nduk. Oke, ini sudah masuk pas ya. Nah, ini sudah masuk, ini kita kasih ring ya. Terus ini skrupnya skrup 17. Nah, ini skrup 17 ya. Skrup 17 kita. Nah, ini nanti karena ini pakai tangan nggak bisa kenceng, maka pakai tangan dulu, nanti kita kencangkan belakang. Kita setting yang belakang. Nah, kemudian yang ini dimasukkan yang tergantung lubang yang mana ya. Kalau kita pengennya pendeknya sedikit 3 cm ini, sedangkan kalau pengen lebih pendek lagi dengan ini lebih pendek lagi karena dia cenderung panjang. Semakin panjang dia semakin pendek, karena apa? Karena stoknya akan turun gitu ya. Jadi kita coba untuk pakai yang lubang yang ini dulu ya, kita coba. Oke, kita coba. Kemudian as yang kedua ini kita masukkan ya, kita coba. Saya minta bantuan anak perempuan saya ya untuk ngangkat, karena coba di sini Bu. Ya, ini harus diangkat, karena kalau tidak diangkat nanti untuk apa ya? Untuk memfikkan sulit, jadi nanti diangkat. Masukkan ya. Coba diangkat, rodanya diangkat ya. Nah, ini ada dibantu anak perempuan saya ya. Bawa lagi, dipaskan lubang. Yuk angkat lagi. Nah, ini untuk ngepaske, ya angkat lagi sedikit. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, oh iya, ini dikasih apa ya? Dikasih ring ya. Kenapa? Karena ini panjangnya, ketebalannya beda. Ini tebal banget, ini tipis, sehingga kalau tidak dikasih ring, itu nanti kekencangannya, skrupnya yang ada di sini murnya itu terbatas. Sehingga kalau kita tidak dipakai ring ini, maka dia akan natap. Sehingga harus dikasih ring supaya kencang ya. Syukur kalau bisa 3 ring. Ini kita masukkan, coba. Angkat, yuk diangkat. Nah, ini untuk adjust ya ini ya. Adjust, masuk. Nah, sana belum masuk. Nah, ini diangkat lagi. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, kemudian baru kita skrup ya dari sini. Ya, masukkan sana. Pause dari sana ke sini. Nah, ini kita masukkan ya. Kita skrupkan di sini. Ini kita masukkan di sini ya. Harusnya ini kalau ada 1 ring lagi ya, cuma saya kehabisan ring ini ya. Kehabisan ring. Oke. Nah, kalau sudah ini berarti siap untuk dikencangkan ya. Ini siap dikencangkan menggunakan kunci 14 dan kunci 617. Nah, kita kencangkan dari sini ya, boleh, atau sebaliknya. Nah, ini kita mulai kencangkan ya. Pakai kunci, kalau di sini adalah 14, di sana 17 ya, kita kencangkan. Harus kencang. Nah, setelah sudah, maka gantian yang sini ya, kita kencangkan. Ini pakai yang 14-an ini. Kita kencangkan, sana ditahan ya. Pause. Nah, ini kita kencangkan dari sini ya. Karena posisinya ini ada di 17 ya. Pakai 17-an. Nah, kita cek ya, kita kencangkan karena ini bahaya sekali. Karena di bagian ini adalah bagian shock breaker atau suspensi. Itu harus kita kencangkan ya, jadi jangan sampai kendur. Ini harus kita kencangkan ya. Nah, ini. Yakinkan ini kencang, karena kalau tidak ini bahaya. Karena harus lentur ya. Oke. Sudah terpasang ya. Sudah terpasang lower gate atau untuk memendekkan CR-V Honda yang senantiasa lebih pendek 3 cm. Nah, gampang sekali. Jadi kita butuh hanya kunci 14 17, kemudian obeng dan pukul besi untuk mengeluarkan dari as dari dalam. Nah, selesai sudah lower gate-nya. Sekarang kita turunkan, waktunya untuk turunkan ya. Nah, ini saya menggunakan jack stand ya. Ini saya beli 300.000 di online juga, agar supaya gampang ya, karena trail itu kan tidak punya standar 2, maka pakai jack stand. Nah, ini caranya kita tahan seperti ini. Kita turunkan.
Nah, oke. Sudah posisinya, kita tarik jacknya. Nah, coba kita coba ya, bagaimana sekarang dengan tubuh saya yang 163 ya. Kaki saya ya masih jinjit ya, karena memang nuansa trail itu ya harus tinggi. Kalau tidak tinggi namanya bukan trail. Oke, ini posisinya. Nah, oh ya, teman-teman, depan ini sudah saya turunkan depan ya. Jadi upside down-nya itu cara menurunkan adalah sini ya. Ini skrup yang ini ya, ini kita kendorkan. Kemudian dua skrup ini kita kendorkan, kemudian kita angkat naik. Ini sudah posisi turun, sekitar turun 4 cm. Sehingga belakang sudah turun, depan upside sudah turun. Ini nyaman sekali ya untuk ketinggian saya, sehingga skok depan gampang ya, tinggal 1, 2, 3 dan kiri dan kanan. Nah, sehingga ini sangat nyaman sekali ya. Nah, ini sudah sangat nyaman sekali untuk kita kendarai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada yang ketinggiannya 163, 164. Jangan khawatir, dengan ketinggian seperti saya ini bisa menaiki sebuah motor trail CRF 150L dengan nyaman ya, dengan handling ya, nyaman. Oke, thank you very much ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.